selamat datang kembali ya di Muhammad Hafiz Channel. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya. Oke, hari ini banyak komentar yang masuk dari kawan-kawan sekalian. Bagaimana tips cara semangat untuk belajar daring atau belajar online buat kawan-kawan yang belajar online, yang masih belajar online pada masa pandemi COVID-19 ya. Semoga tips ini membantu. Tips ini berdasarkan pengalaman saya dengan memformulasikan dari sudut pandang manajemen pembelajaran, dalam sudut pandang psikologi pendidikan, dan dalam sudut pandang Islam ya. Kita harus tahu dulu ya, survei UNICEF pada 24 Juni 2020, hasilnya itu adalah survei dilakukan kepada seluruh siswa di beberapa kota di dunia. Hasilnya sangat mencengangkan sekali. 66% siswa stres dalam belajar daring ya pada 24 Juni 2020. Oke, kemarin saya juga mengisi sebuah acara ya ini ya. Jadi ini acaranya juga mengisi semangat ya, bagaimana motivasi semangat belajar daring. Itu juga permintaan dari kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan pelajar. Dan akan lebih indahnya hasil diskusi ini kita bagikan di YouTube ya, jika ada yang perlu ya, insyaallah. Oke, pertama, bagaimana menciptakan motivasi belajar dalam kuliah daring ya. Tips yang pertama itu adalah pastikan sebelum PBM fasilitas media pembelajaran saudara, media pembelajaran daring itu terisi penuh casnya 100% itu. Ya, jadi sebelum PBM itu isi baterai, recharge baterai 100%, baik laptop ataupun handphone ya. Memang itu hal kecil ya. Biasanya orang biasa tersendung di yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar, kata Mr. Adolf Hitler ya. Oke. Terus yang kedua, sebelum belajar, pastikan tanggung jawab saudara di rumah itu sudah saudara lakukan misalnya. Kenapa kayak gitu? Ya banyak itu, kalau saya lagi ngajar, masuk absen, maaf Pak ya, saya tadi nolong orang tua, maaf Pak, saya tadi menjemput adik dari sekolah misalnya. Jadi itu step yang kedua. Sebelum PBM daring, saudara harus melakukan seluruh tanggung jawab di rumah. Oke. Yang ketiga, setting ruangan belajar di rumah Anda itu menjadi fun dan menyenangkan gitu kan. Jadi belajar itu semangat ketika saudara nyaman dalam belajar. Jadi setting suasananya, setting tempatnya sebagus mungkin gitu. Misalnya saudara letakkan meja, saudara letakin bunga, saudara letakin sarana dan prasarana, saudara bersihkan pagi sore buat Anda rileks dan nyaman. Oke. Terus yang keempat ya, jika saudara tinggal di daerah sinyal yang bermasalah ya, itu saudara harus tahu lokasi alternatif di mana di daerah saudara itu area yang banyak sinyal gitu kan. Jadi misalnya saudara tinggal di daerah A, ketika sinyalnya bermasalah, saudara harus tahu alternatifnya. Ketika sinyal bermasalah di tempat satu, saudara bisa tembah ke tempat lain. Jika tempat lainnya itu jauh, saudara bisa siapkan kendaraan ya. Ya, jadi itulah tips yang keempat. Tips yang kelima, sebelum saudara belajar daring atau belajar online, pastikan saudara sudah mandi ya. Jadi mandilah dulu sebelum belajar. Kenapa demikian? Kalau saudara belum mandi dalam belajar, itu otak saudara hanya fokus untuk menghangatkan suhu tubuh dan mereinstall seluruh organ-organ saudara. Tapi kalau saudara itu mandi, ya insya Allah akan ketika air itu menyentuh tubuh saudara, itu akan menimbulkan banyak oksigen di dalam tubuh, otak saudara akan menjadi segar, dan totalitas saudara akan keluar. Sebagaimana dalam Islam kayak gitu. Kalau dalam Islam mandi, sebaik-baik mandi itu adalah jam 4 subuh, kata Rasulullah.
Itu kualitas air yang paling bagus kualitasnya kalau untuk mandi, kata Rasulullah. Oke, yang ke 6, pastikan men-setting lagu gitaro atau muratal Al-Quran dengan volume 0,2 MHz ya. Ya intinya saudara setting lagu sayup-sayup untuk semangat belajar, untuk membangkitkan motivasi dan meningkatkan suasana yang lebih nyaman dalam PBM gitu. Terus yang ke 4, 5, 6, yang ke-7, jangan begadang kalau besoknya saudara ada kuliah. Jadi nggak boleh begadang itu. Kalau saudara udah begadang itu konsentrasi udah rusak itu. Ya. Terus yang ke-8, sediakan kopi, teh, atau makanan ringan di area tempat saudara belajar online. Jadi belajar sambil makan-makan, sambil minum kopi, nggak apa-apa lah ya. Berpandai-pandai minum dan makannya. Kalau saudara pakai Google Zoom atau Google Meet, ya mainkan cara makannya. Jangan sampai tutor Anda tahu saudara lagi makan. Jadi menyesuaikan saja supaya lebih semangat. Terus yang ke-9, berpikir positif ya, dan cari sisi enaknya belajar online. Jadi selalulah berpikir positif ya. Ya, berpikir positif dan bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Ya kalau kita lihat para imam-imam mujtahid dulu belajar itu kan susah ya. Ya, seperti Imam Bukhari aja mencari hadis itu dari Irak pergi ke Basrah, dari Mesir ke Arab putar-putar gitu. Kita cuman tantangan kita belajar online di rumah pakai paket selesai. Masih banyak yang mengeluh itu. Kalau orang dahulu belajar betul-betul dari Jakarta, dari Sumbar pergi ke Mesir, dari Mesir pergi ke Madinah, biayanya sedikit, gizinya kurang. Ya, sekarang kita hanya belajar simpel, belajar online di rumah. Itu layak kita syukuri, dan kita juga harus bersyukur masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa belajar. Masih banyak kawan-kawan kita yang di luar yang seumuran dengan kita yang tidak belajar ya, yang jauh dari dunia pendidikan ya. Terus yang terakhir, ikhlas lillahi ta'ala ya. Jadi ketika semuanya sudah ikhlas lillahi ta'ala, itu semuanya akan bernilai ibadah ya. Jadi setiap sesuatu itu kan dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat ya. Setiap sesuatu dimulai dengan niat. Kalau niatnya baik, insya Allah akan menjadi pahala. An-niyatu arada ila sunnah. Niat itu berkehendak kepada pekerjaan yang sunnah-sunnah, termasuk belajar. Kalau saudara ikhlas lillahi ta'ala, saudara akan mendapat pahala. Habis itu apa? Sebelum belajar membaca Al-Fatihah. Kenapa demikian? Kata Rasul, majelis yang dibacakan Al-Fatihah, insya Allah pembelajarannya akan berkah dan bernilai ibadah ya. Itulah kira-kira beberapa tips untuk saudara dalam belajar daring. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.